Nah, apa saja fundamental gitu ya WhatsApp marketing gitu? Ada dua. Jadi hanya ada dua gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, WhatsApp itu simple gitu, bahkan super simple gitu. Jadi hanya ada dua teman-teman, pola dari fundamental atau basic dari WhatsApp marketing itu. Jadi kalau misalnya yang pertama pola gitu ya, kita coba dengan pola. Jadi pola WhatsApp itu hanya ada gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat gitu, ada kesamaan dan ada perbedaan antara WhatsApp gitu dengan WhatsApp marketing ya, aktivitas WhatsApp marketing dengan sosial media yang lain gitu. Nah, katakanlah di sini ya jika saya analogikan gitu, jika di sini audiens kita gitu ya, katakanlah ini audiens kita gitu ya, banyak banget itu audiens atau followers atau friend list kita gitu ya. Nah, ini katakanlah ini adalah friend list kita ya. Kalau di Facebook kan berarti friend list kita, Instagram itu adalah followers kita, di YouTube mungkin itu subscriber kita gitu. Atau misalnya mungkin di WhatsApp itu adalah database kita gitu. Nah, kalau di Facebook gitu ya. Misalnya nih di sini Facebook, IG gitu, YouTube gitu dan lain-lain, TikTok gitu. Nah, kalau misalnya di sosial media ini teman-teman, pola kita untuk berinteraksi dengan mereka gitu ya. Ini salah satu kesamaannya. Pola kita untuk berinteraksi dengan mereka, ya kalau misalnya kita bisa buat panahnya gitu ya, alurnya itu seperti ini. Gitu. Artinya ketika kita update status, kita nulis postingan-postingan jualan di Facebook, kita upload gambar di Instagram, kita bikin video jualan atau review produk di YouTube, kita bikin video di TikTok dan sebagainya, followers kita ini semuanya punya kebebasan gitu untuk untuk berinteraksi dengan kita gitu. Ya mereka bebas untuk nge-like postingan kita gitu, mereka bebas untuk komen di postingan kita gitu, mereka bebas untuk nge-share dan sebagainya gitu. Nah, jadi sementara ya dalam sosial media itu ya, termasuk juga WhatsApp itu kuncinya adalah interaksi gitu. Kuncinya adalah interaksi. Jadi bagaimana caranya agar followers atau data kita ini itu bisa berinteraksi dengan kita. Nah, di Facebook ya, seperti ini polanya gitu. Jadi polanya adalah semua sosial media, semua followers itu nantinya punya kebebasan untuk berinteraksi dengan kita. Kita nggak bisa maksa. Gitu. Kita update status ya kalau misalnya mereka nggak mau berinteraksi dengan kita, ya ujung-ujung adalah postingan kita sepi like, sepi komen, sepi share dan sebagainya. Begitupun dengan IG, YouTube dan TikTok dan yang lainnya. Nah, bagaimana dengan WhatsApp gitu? Bagaimana dengan WhatsApp? Nah, di WhatsApp, teman-teman, di WhatsApp polanya itu berbeda gitu. Polanya adalah kalau misalnya kita bisa buat anak panahnya gitu. Polanya adalah seperti ini. Jadi polanya adalah kita gitu ya. Ketika kita nulis broadcast gitu ya, ketika kita nulis pesan promosi, kita masuk ke ranah privatnya mereka. Kita masuk ke nomor WhatsApp-nya orang-orang ini. Kita masuk ke nomor WhatsApp mereka. Sehingga yang terjadi apa? Mereka tidak punya kontrol gitu. Di awal mereka tidak punya kontrol. Mau nggak mau, suka nggak suka gitu. Mereka pasti akan menerima pesan yang kita kirimkan. Jadi mereka nggak ada kontrol gitu. Mereka nggak ada pilihan lain selain menerima pesan Anda, broadcast Anda gitu. Jadi yang terjadi adalah seperti itu. Jadi ini perbedaannya antara pola dari aktivitas berinteraksi di WhatsApp marketing gitu dengan Facebook dan sebagainya. Sehingga proses interaksi yang kita lakukan gitu ya. Ini kan butuh yang namanya interaksi gitu ya. Ini kalau misalnya kita bisa tulis ini butuh yang namanya interaksi gitu. Cara kita berinteraksi dengan mereka itu akan berbeda ketika cara kita berinteraksi di sosial media yang lain. Ingat di WhatsApp berbeda. Karena yang tadi kita masuk ke ranah privatnya mereka. Sehingga poin penting dalam WhatsApp marketing ini adalah bagaimana menciptakan kenyamanan. Jadi bagaimana mereka ini nyaman. Bagaimana mereka ini nyaman dengan konten-konten yang kita buat. Karena apa? Mereka nggak ada pilihan lain gitu. Pasti masuk ke handphone mereka. Ketika kita nge-broadcast mereka atau kita ngirim pesan ke mereka, itu pasti masuk ke handphone mereka gitu. Ya urusan belakangan ketika mereka terima pesan kita, mereka nggak nyaman, mereka terganggu, mereka nggak kenal siapa kita,
Ya mereka ngeblokir kita, nge-report kita dan sebagainya, itu urusan belakangan. Tapi poin penting pertama adalah mereka terima pesan kita. Jadi pastikan teman-teman, konsep interaksi yang kita buat itu bikin mereka nyaman. Nah, seperti apa sih caranya agar nanti konten-konten yang kita kirimkan ke mereka itu nyaman, gimana caranya dan sebagainya, itu baru kita bahas ke teknisnya. Jadi ini pola pertama, fundamental pertama yang harus teman-teman pahami, bahwa ada polanya gitu. Polanya adalah interaksi ya, dan kemudian yaitu bagaimana caranya kita berinteraksi dengan mereka, kemudian mereka bisa nyaman dengan kita. Jadi kalau misalnya kita bisa di sini ya, bahwa pola ini adalah tentang interaksi. Tentang interaksi. Nah, ini poin penting dari WhatsApp gitu. Jika di sosial media yang lain, Facebook dan sebagainya, bodo amat ya kalau misalnya mereka nggak berinteraksi, yang penting nanti orderan gua banyak gitu. Tetapi di WhatsApp untuk bisa memaksimalkan closingan itu harus ada interaksi, dan interaksi ini harus memang benar-benar intens gitu. Kita bangun kedekatan dengan mereka dan sebagainya. Kenapa? Chit-chat yang kita lakukan gitu, meskipun konten tersebut kita kirim ke banyak orang gitu, namun anggapan dia bahwa kita sedang berinteraksi dengan dia sendiri gitu. Jadi makanya pola interaksinya itu adalah pola interaksi secara personal gitu. Tidak seperti Facebook. Ketika kita update status, banyak kita bisa berinteraksi dengan semua orang gitu, secara publik gitu. Tapi di WhatsApp enggak. Sehingga poin paling inti dari fundamental WhatsApp marketing itu adalah tentang interaksi, teman-teman. Ini gitu. Interaksi. Ini yang sering dilupakan oleh teman-teman yang sudah terlebih dahulu terjun di WhatsApp marketing, kemudian karena nggak closing, udah bubar gitu.